Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Keluarga Negaraan. Kelas 7 semester ganjil. Memulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa mengawali pembelajaran, memohon kepada Yang Maha Kuasa agar diberikan kesehatan, kemudahan dalam belajar, dan kemanfaatan dalam belajar. Berdoa, mulai. Selesai. Bertemu dengan saya, Ibu Beni Triastuti dari SMP Negeri 272 Jakarta. Baiklah, kita mulai pembelajaran pada hari ini. Salam Pancasila. Kita masih pada kompetensi dasar 3.3, menganalisis kesejarahan perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kelas 7 semester ganjil, atau dalam bab yang ketiga. Materi kita pada hari ini adalah tentang peran tokoh rumus Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini ada 6. Yang pertama, menunjukkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan adanya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, menunjukkan perilaku tanggung jawab sebagai wujud penghargaan atas perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 3. Menyebutkan 4 tokoh perumus Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan benar. 4. Mendeskripsikan perbedaan paham yang dimiliki oleh para pendiri negara dalam sidang PPUPKI dengan cermat. Yang kelima, menganalisis peran para tokoh pendiri negara dalam merumuskan Undang-Undang Dasar 1945 dengan semangat. Dan yang keenam, menyajikan hasil telaah tentang peran tokoh perumus Undang-Undang Dasar 1945 dengan penuh percaya diri. Ini adalah tujuan yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini. Adapun karakter yang akan ditanamkan pada pembelajaran hari ini adalah religius, nasionalis, gotong royong, mandiri, dan integritas. Masuk pada materi tentang peran tokoh perumus negara Indonesia atau perumus Undang-Undang Dasar 1945. Siapakah tokoh pendiri negara Indonesia? Nah, mereka itu adalah para anggota PPUPKI dan para anggota PPKI yang akan kita bahas pada materi kali ini. Mereka kita sebut sebagai pendiri negara. Dan mereka adalah para perumus dasar negara dan para perumus hukum dasar negara atau Undang-Undang Dasar. Masih ingat siapa saja anggotanya? Ibu yakin kalian masih ingat. Ingat materi kita pada bab yang pertama. Yang perlu kalian pahami adalah bahwa para pendiri negara ini memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Suku berbeda, agama berbeda, golongan yang berbeda, atau bisa disebut sebagai latar belakang pendidikan yang berbeda pula. Siapa saja mereka? Di sini akan Ibu contohkan 6 dari para tokoh pendiri negara yang merumuskan Undang-Undang Dasar 1945. Mereka adalah anggota PPUPKI ataupun anggota PPKI. Siapa saja? Ada Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Hajiman Widyodiningrat, Muhammad Yamin, Supomo, dan Haji Agus Salim. Mereka adalah contoh dari anggota BPUPKI dan PPKI yang kita sebut sebagai pendiri negara yang merumuskan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi mereka terdiri dari orang-orang yang memiliki latar belakang yang berbeda. Yang selanjutnya akan disebut sebagai perumus Undang-Undang Dasar 1945. Nah, dari latar belakang berbeda inilah, maka kemudian dalam sidang merumuskan Undang-Undang Dasar 1945, timbullah 2 paham yang berbeda pula dalam
pembentukan negara Indonesia. Paham yang pertama adalah nasionalisme. Mereka menginginkan bahwa negara Indonesia yang terbentuk adalah negara nasionalis atau negara kebangsaan. Dan paham yang kedua adalah paham agama. Menginginkan bahwa negara Indonesia yang dibentuk nantinya didasarkan pada salah satu agama tertentu. Perbedaan paham di antara para perumus Undang-Undang Dasar ini apakah akan menjadi hambatan atau bagaimana kelanjutannya? Baik, kita akan lanjutkan ke materi berikutnya. Di dalam sidang-sidang tersebut ada di sini Ibu contohkan ada 2 pidato, kutipan pidato dari Soekarno dan Rajiman Widyodiningrat. Apa itu? Insinyur Soekarno mengatakan, kita hendak mendirikan negara Indonesia yang bisa semua harus melakukan. Semua buat semua. Sungguh indah kutipan pidato dari Soekarno ini. Bahwa negara yang dibentuk, yang didirikan yaitu negara Indonesia adalah buat semuanya. Bukan buat suku tertentu, agama tertentu, ataupun golongan tertentu. Tapi buat semuanya. Sama. Menunjukkan rasa kebersamaan. Pidato kedua dari Rajiman Widyodiningrat mengatakan, jadi rancangan ini sudah diterima semuanya. Jadi saya ulangi lagi. Undang-Undang Dasar ini kita terima dengan sebulat-bulatnya. Bagaimanakah tuan-tuan? Untuk penjelasannya saya minta dengan hormat yang setuju, yang menerima, berdiri. Saya lihat Tuan Yamin belum berdiri. Dengan suara bulat diterima Undang-Undang Dasar ini. Terima kasih tuan-tuan. Nah, kita lihat dari cuplikan pidato dari Rajiman Widyodiningrat, ini adalah menunjukkan kesepakatan atau suara bulat diterimanya Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945. Menunjukkan musyawarah untuk mufakat dalam memutuskan suatu keputusan. Nah, oleh sebab itu, kita bisa tarik kesimpulan dari 2 contoh kutipan pidato dari Soekarno dan Rajiman Widyodiningrat. Bahwa kesimpulannya, para tokoh pendiri negara dan perumus Undang-Undang Dasar 1945 di dalam sidang-sidangnya itu selalu dilakukan dengan penuh semangat kebersamaan. Tidak melihat perbedaan-perbedaan. Bersama-sama mereka mendirikan negara, bersama-sama mereka merumuskan dasar negara, merumuskan hukum dasar atau undang-undang dasar. Semua buat semua. Begitu kata. Yang kedua, mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam membuat keputusan. Terlihat dari pidato Rajiman Widyodiningrat. Bahwa keputusan dalam sidang-sidangnya mengutamakan musyawarah dan mufakat. Ketiga, bahwa mereka, para perumus Undang-Undang Dasar, itu mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Nah, inilah peran-peran yang dimiliki oleh para perumus Undang-Undang Dasar 1945. Yang patut kita contoh dan patut kita teladani di masa sekarang, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun begitu, bahwa pendiri negara juga memperlihatkan kecerdasannya, kecermatan, ketelitian, tanggung jawab, kekeluargaan, toleransi, saling menghargai, dan permufakatan. Inilah yang patut kita contoh, kita teladani dalam kehidupan kita, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab kita. Sebagai peserta didik, sebagai pelajar, sebagai pendidik atau guru,
sebagai orang tua, sebagai anggota masyarakat, atau sebagai warga negara Indonesia. Sesuai dengan tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Itu yang perlu kalian ingat. Bagaimana? Ini adalah akhir dari materi kita pada pembelajaran hari ini. Sudah cukup jelas? Kalau memang kamu belum paham, silakan kalian ulangi lagi dari awal pembelajaran yang tadi sudah Ibu jelaskan. Kalau sudah, silakan kerjakan tugas berikut ini. Yaitu, judul tugasnya adalah peran tokoh perumus Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan 5 soal yang harus kalian kerjakan. Jangan lupa tulis nama, kelas, dan tanggal tugas pada hari ini. Inilah 5 soal yang harus kalian kerjakan. Kerjakan di buku tulis PPKN kalian, tulis judul tugas, identitas diri, dan identitas waktunya. Jangan lupa. Kerjakan dengan sebaik-baiknya dan dengan disiplin waktu. Tidak ditunda-tunda. Jelas? Nah, inilah akhir dari pertemuan pembelajaran kita pada hari ini. Semoga dapat memberikan manfaat. Kalian sudah paham, bermanfaat bagi diri kalian sebagai diri pribadi, sebagai anggota masyarakat, sebagai anggota bangsa dan negara. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa. Berdoa, mulai. Selesai. Terima kasih. Semoga kita selalu sehat dengan tetap protokol kesehatan. Menjaga jarak, menggunakan masker ketika keluar rumah, cuci tangan sesering mungkin dengan menggunakan sabun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.